Ada lagi guys, motor MX King 8 jutaan. Buat teman-teman yang tertarik kita langsung cek. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Ninja Z250 nih yang versi nakednya ya. Ini ada di depan kita. Teman-teman yang nyari motor operasional nih, ini cocok kayaknya nih. Harganya juga cukup masuk sih kalau menurut gua 2 juta. Sebelahnya nggak hanya motor matic tapi ada motor bebek juga. Eksteriornya C, mesinnya juga terkategori C. Di opennya 3.700.000. Ada lagi yang sudah turun harga. Ini adalah KLX 150 tahun 2018 guys. Vario juga ada beberapa ya, cuman yang di sini sudah turun harga. Ada yang 10.500.000 tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat. Dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang kali ini. Kita coba mulai di unit 2 jutaan. Masih ada unit motor 2 jutaan di Balai Lelang Smartbeat. Ada Yamaha Mio GT nih guys, tahun 2014, warna merah dan BPKB-nya ready nih guys. Eksteriornya kurang, mesinnya terkategori C arah ke D. Di open cuma 2,5 juta rupiah nih guys. Dengan kondisinya kalau eksteriornya ya sudah terlihat kurang ya, banyak baretan-baretan, kusam, ada beberapa jok juga bolong di sini. Lalu untuk di bagian cluster meternya nih guys, udah pecah-pecah kayak gini nih. Jadi harus diganti. Odometer menunjukkan di sini di 87 ribuan. Nah, kalau untuk di bagian sisi sebelah kirinya sama nih, agak kusam dan harus dicek lagi nih. Kayaknya ini harus diganti bodi atau dipoles, bahkan mungkin dicat ulang, termasuk batoknya ini harus diganti. Yang untuk di bagian sen, headlamp depan tameng ini harus diganti nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih ada motor 2.500.000. Cuman di open di 2.500.000. Buat teman-teman yang tertarik nih dengan motor 2 jutaan, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke, yang nanya NMAX, ada 2 NMAX nih sekarang yang di depan kita. Cuman kita cek yang bagian depan dulu. Oke, teman-teman, di depan kita nih ada Yamaha NMAX nih non ABS ya, tahun 2020. Eksteriornya C, mesinnya terkategori di C, plat nomornya A nih guys. Dan ini di open di 18.500.000. Kalau di bagian eksterior, headlamp dan sennya nih masih oke. Di bagian depannya kondisi bannya masih cukup layak pakai, velgnya pun juga masih oke. Bagian bodinya nih masih terbilang cukup baik ya, belum ada terlalu kusam dan baretan kasar. Termasuk di bagian belakang, mika sen juga masih oke. Mesin juga masih bersih, butuh dicuci lagi nih, bahkan kelihatan lebih oke lagi nih guys. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di sini odometernya di 14 ribuan, jadi masih cukup normal. Lagi buat teman-teman yang tertarik dengan non ABS, di depan kita nih ada Yamaha NMAX non ABS 2020. Di opennya cuma 18.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Lanjut kita ke belakangnya, ini ada Yamaha NMAX dan ini katanya yang sudah ABS-nya tahun 2021. BPKB 7 hari kerja. Eksterior C, mesinnya terkategori di C, dan ini di open di 23.500.000. Eksteriornya masih oke, ada beberapa stiker, dan ini yang masih unsold kemarin di harga 25 juta ya. Sekarang udah turun di harga 23 jutaan. Kalau kondisi di bagian kokpit, handlebarnya sudah diganti. Kalau di cluster meternya kita coba cek nih, sudah berapa odometernya. Odometernya sudah di 20 ribuan. Kayaknya emang ini rajin touring sih guys, motornya kelihatan. Dari stikernya pun juga stiker klub ya. Tapi untuk di bagian bodi sama mesinnya sih katanya masih oke. Di bagian kondisi belakang juga masih oke. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Yamaha NMAX tahun 2021, ada di depan kita. Di open di 23.500.000. Yang tertarik teman-teman langsung cek nih atau hubungi Balai Lelang Smartbeat sebelum kehabisan guys. Kita cek nih, ada beberapa motor yang unsold. Di depan kita salah satunya, ini ada Kawasaki Ninja Z250 tahun 2014 warna hijau yang beberapa kali kita review dan sekarang masih unsold, sudah turun harga guys. BPKB-nya ready. Eksterior C, mesinnya terkategori di C. Di open sekarang cuma di 13 juta rupiah dari 14 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Ninja Z250 nih yang versi nakednya ya, ini ada di depan kita nih, 13 juta rupiah. Oke, kita berikutnya ada motor di sini Suzuki Satria FU guys, 150 cc tahun 2014. Eksteriornya C, mesinnya juga terkategori C. Di opennya 3.700.000 doang untuk Satria FU. Untuk di bagian eksteriornya kalau gue bilang masih terkategori cukup ya, masih layak pakai sih sebenarnya. Mesinnya nih harus di kategori tune up lagi ya. Untuk ban nih di depan nih masih kondisi masih kurang lebih 80%, masih ada garisnya. Terus untuk di bagian fairing-fairingnya nih ada beberapa yang longgar, tapi ini ada beberapa juga yang kusam. Nah, kalau kita lihat di bagian cluster meternya nih masih oke ya, kuncinya juga nyantel. Kita cek nih di bagian odometernya. Odometernya nih menunjukkan di 90 ribuan guys, jadi masih cukup layak lah kalau menurut gue tahun 2014.
Di bagian sisi-sisinya juga masih terkategori cukup nih. Jadi ini ada Satria FU nih, 150 cuman 3 jutaan. Teman-teman yang tertarik buruan nih. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Lanjut di depan kita ada Aerox 14 jutaan. Yamaha Aerox 2019 warna merah. BPKB 7 hari kerja di opennya di 14.500.000. Kondisi eksterior C, mesinnya terkategori di C. Masih cukup baik ya. Nah ini kondisi di bagian eksteriornya, teman-teman bisa lihat sendiri, merahnya masih terbilang nyala dan belum banyak yang kusam. Kondisi ban masih kurang lebih sekitar 60%. Sisanya mesin masih oke. Lalu untuk di bagian joknya nih ada beberapa noda-noda yang ya butuh di salon aja, tapi masih cukup baik sih kalau menurut gua. Odometernya masih di 10 ribuan guys, masih terkategori normal. Nah ini di bagian ke belakangnya juga masih terkategori cukup ya, kondisinya cukup oke guys. Buat teman-teman nih yang tertarik dengan Aerox, ada Aerox 14 jutaan di Balai Lelang Smartbit. Yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Smartbit guys. Ada Honda Supra X125 Custom Wheels tahun 2014, BPKB ready, dan ini di open di 6.500.000 dengan eksteriornya menurut gue C agak kusam, mesinnya terkategori C. Nah ini kalau kita lihat pernah jatuh sih motornya ke sebelah kanan karena juga tuas remnya juga sudah bengkok. Di bagian bodinya udah sangat kusam, tahun 2014 nih sudah agak nggak terlalu terawat di bagian bodinya. Bannya juga di bagian depannya nih udah kurang lebih 20%. Harus diganti nih guys. Nah ini adalah di bagian cluster meternya. Kita cek mesinnya masih oke. Odometernya di 35 ribuan nih guys. Lalu ini adalah di kondisi bagian belakang masih terbilang cukup normal dan cukup baik nih kalau menurut gua guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan motor bebek, ada Supra X125 Custom Wheels tahun 2014 dan ini di open di 6.500.000. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Nah di depan kita nih ada Yamaha Jupiter MX King 150cc tahun 2016 warna biru seperti ini, BPKB ready dan pajaknya masih hidup sampai Desember nanti. Eksteriornya C, mesinnya terkategori di C. Nah ini di open di 8 juta rupiah dengan eksteriornya nih masih cukup oke kalau menurut gua. Kondisi bannya juga sangat cukup layak pakai, kurang lebih 50%-an. Lalu untuk di bagian sebelah kirinya, bodinya juga masih ada beberapa baretan kasar tapi masih terkategori cukup. Masih nyala, kita cek odometernya di 77 ribuan tapi masih terlihat cukup oke ya di bagian cluster meternya. Lalu di kondisi bagian belakang masih terbilang cukup oke. Bannya juga masih sangat layak pakai ya. Rantainya, gearnya pun juga masih oke nih kalau menurut gua. Nah ini guys, buat teman-teman yang tertarik dengan MX King tahun 2016, BPKB-nya ready guys. Di open di 8 juta rupiah. Yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, di depan kita nih ada motor 2 jutaan lagi dan ini adalah motor Yamaha Mio Custom Wheels tahun 2013 warna ungu seperti ini. Eksteriornya C arah ke D, mesinnya terkategori C arah ke D. Nah ini di open cuma 2.600.000. Kalau di bagian eksteriornya sih menurut gua masih terkategori C, cuman ada beberapa kusam tapi masih sangat layak pakai. Sudah lama nggak terpakai ini, kayaknya ada beberapa karat juga, apalagi di bagian mufflernya. Untuk di bagian velgnya nih masih agak kusam ya, dengan kondisi bannya kurang lebih di 20%-an. Lalu di bagian cluster meternya sayang sudah agak pecah-pecah gini dengan odometernya kurang lebih di 25 ribuan. Buat teman-teman yang nyari motor operasional nih cocok kayaknya nih, harganya juga cukup masuk sih kalau menurut gua 2 jutaan. Nah ini di depan kita nih ada motor matic Yamaha Mio J nih guys, custom wheels ya tahun 2013. Di opennya cuma di 2.600.000. Buat teman-teman yang tertarik buruan guys langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih. Oke, lanjut di depan kita ada Yamaha X-Ride tahun 2017. Warnanya gold ya, sepertinya di sini. BPKB-nya ready, eksteriornya agak kusam, mesinnya terkategori C, di open di 5.500.000. Kalau kita lihat cek ini di bagian eksteriornya ada beberapa kusam, tapi kondisi velg dan bannya masih cukup oke, kurang lebih 50%. Lalu untuk di bagian kokpit dan cluster meternya masih oke. Nah kalau kita lihat di cluster meternya di 70 ribuan, masih cukup normal sih kalau gue bilang. Lalu di bagian belakangnya juga masih terkategori cukup. Nah ini di X-Ride di depan kita nih. Ini adalah Yamaha X-Ride tahun 2017. Warnanya gold sebenarnya di sini, tapi udah ada beberapa orange dan ada ornamen hitamnya. BPKB-nya ready dan ini di open di 5.500.000. Yang tertarik buruan guys, langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Nah, ada lagi yang sudah turun harga dari 21.500.000 sudah turun harga 500.000 rupiah. Ini adalah KLX 150 tahun 2018 guys. Eksteriornya kalau menurut gua C, cuman agak kusam, mesinnya terkategori C dan butuh diservis lagi ya. Ya sekarang di open di 21 juta rupiah, sudah turun harga 500.000 guys. Dan kondisinya seperti apa adanya di depan kita, masih serba C, cuman ada beberapa bagian oli yang rembes ya, mungkin packingnya dan sebagainya, tapi teman-teman harus cek lagi. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan KLX tahun 2018 yang nyari motor trail 150cc ada nih guys, KLX di Balai Lelang Smartbit. Buruan jangan sampai kelewatan sama orang lain nih guys.
Oke, yang nyari motor sport di sini ada juga R15 guys. Kita langsung cek aja dulu datanya. Di depan kita ada Yamaha R15 tahun 2019 nih guys. Eksterior C mesinnya terkategori DC, di open di 17.300.000. Nah, kalau dilihat di bagian eksterior sih masih terbilang cukup dan sangat layak pakai, butuh dicuci poles lagi. Ada beberapa ornamen yang sudah diganti, termasuk di bagian knalpot ya guys, sudah diganti. Kondisi ban masih kurang lebih sekitar 60%, masih sangat cukup oke ya. Odometernya sudah menunjukkan di angka 14 ribuan, jadi masih cukup normal sih kalau menurut gua. Di bagian belakangnya pun seperti ini nih, sudah dimodif ala-ala motor-motor sport pada umumnya ya. Oke, buat teman-teman yang tertarik R15 tahun 2019, 150 cc, odometer di 14 ribuan, di open di 17.300.000. Yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Ini adalah Vario Tekno 150 ESP ya, monoton warna putih. Di sini BPKB ready, di open di harga 10.500.000. Kondisinya eksteriornya C, agak kusam, mesinnya terkategori di C. Nah, ini sudah turun harga sekarang di 10.500.000 untuk Vario ESP monoton ya, warna putih. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Ini ada motor mungkin yang dicari-cari sama teman-teman nih guys. Vario lagi kalau mau nyari, ada Vario monoton juga warna hitam 150 cc tahun 2017. BPKB-nya ready dan ini di open di 10 juta rupiah dengan eksterior C, mesinnya terkategori di C. Yang ini sih karena warna hitam jadi kusamnya nggak terlalu kelihatan, jadi butuh cuci poles lagi. Motor ini akan kelihatan lebih oke guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih nyari motor Vario, di depan kita nih ada masih kondisi cukup baik ya kalau menurut gua. Eksteriornya C, mesinnya terkategori di C. BPKB-nya ready dan ini di open di 10 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Lanjut, ada motor Matic. Di sini ada Vino ya, kita cek di bagian datanya. Ada Yamaha Vino tahun 2014 warna merah seperti ini. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Nah, ini di open di 5 juta rupiah. Eksteriornya kalau menurut gua C arah ke D karena agak sedikit ceper nih motor ya, kayaknya sudah dimodif. Lalu untuk di bagian eksteriornya pun juga sudah dicat, warna merahnya berbeda dan juga silver. Di sini juga agak bekas repaint ya. Odometernya di sini menunjukkan di 15 ribuan, tapi masih cukup oke. Nah, kondisi sisanya ini masih cukup oke sih kalau menurut gua. Hanya agak sedikit ceper aja nih motor ya, tapi di bagian eksterior sih masih cukup shiny kalau menurut gua. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan Yamaha Vino, ada di depan kita tahun 2014. Di open di 5 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Nah, oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Smartbeat pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.